kasih semua yang sudah join. Yuk kita kasih tahu lagi teman-teman yang lainnya untuk join di live Instagramnya Kenari Jaya malam hari ini karena topiknya seru banget. Malam Pak Rudi, terima kasih sudah join Pak. Sehat-sehat terus Pak Putra, thank you, terima kasih banyak, amin. Sehat-sehat juga ya. Rudi Makalmi, Pak Ragil, terima kasih sudah join. Yang Riang Go Official, terima kasih. Simangun Songgo, Jaya lah Kenari Jaya, Jaya. Erik terima kasih juga sudah join. Pak Hendra terima kasih sudah join. Oh banyak ya. Oke, jika suara saya ada kurang jelas, tolong saya dikasih tahu ya semuanya. Oke. Oke, kita sambil menunggu narasumber kita ya. Selamat malam Pak Hendra, majulah Kenari Jaya, maju Kenari Jaya, harus selalu maju. Ibu Lucia terima kasih sudah join juga. Bang Robi terima kasih juga sudah join. Suara agak kurang clear ya Pak Putra. Oke, coba ya. Oke, pembicara kita sudah join ya, Dokter Po sudah join. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja bincang Kenari malam hari ini. Yes, akhirnya bincang Kenari ketemu lagi dengan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Bincang Kenari yang selalu ada di setiap minggu. Kita usahakan selalu ada di setiap minggu Bincang Kenari. Buat teman-teman yang baru join yang belum tahu nih Bincang Kenari itu apa. Bincang Kenari itu adalah program dari Kenari Jaya khususnya untuk Instagram dan nanti juga akan ditayangkan di YouTube rekamannya. Ini adalah program bincang santai dengan beberapa tokoh-tokoh pastinya. Yang pastinya menginspirasi dan juga mengedukasi kita semua. Itu harapannya dari Bincang Kenari yang selalu kita tampilkan. Nah, sebelum kita masuk ke tema kita malam hari ini dan kita ngobrol langsung dengan narasumber kita malam hari ini, kita mau ngasih tahu buat teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk protokol kesehatannya selalu dijaga, rajin-rajin cuci tangan, jangan lupa selalu pakai masker. Sebisa mungkin pakai masker yang 3 layer ya, yang 3 lapis supaya menghindari ada kontaminasi. Mohon maaf buat teman-teman yang akhirnya bisnisnya di masker scuba, bahwa memang saat ini masker scuba udah nggak efektif kalau hanya 1 lapis. Coba untuk inovasi lagi apa yang bisa dikembangkan dari masker-masker tersebut. Tapi intinya adalah kita mengingetin terus bahwa protokol kesehatannya harus jalan. Jadi rajin-rajin cuci tangan, selalu pakai masker dan harus social distancing ya. Jangan berkerumun. Sebisa mungkin nggak usah keluar rumah kemana-mana kalau memang nggak penting banget. Nah, buat teman-teman semua juga yang misalkan memang membutuhkan produk-produk untuk menjaga kesehatan itu, kalian bisa kunjungi websitenya Kenari Jaya di kenarijaya.com atau .co.id. Silahkan kunjungi atau juga bisa lihat produk-produknya Kenari Jaya di sosial medianya kita gitu. Dan Kenari Jaya punya banyak banget solusi untuk era new normal ini. Salah satunya buat teman-teman yang mungkin masih harus bekerja di kantor, kita sarankan untuk kita punya New Normal Desk Partition. Nah, New Normal Desk Partition ini sangat berguna untuk teman-teman yang masih harus kerja di kantor. Juga kita punya No Touch Solution, jadi handle pintu yang menggunakan sensor, jadi nggak perlu disentuh, bisa terbuka sendiri. Itu ada di Kenari Jaya. Dan yang ada lagi juga yang menarik, solusi dari Kenari Jaya, kita punya foot pull, jadi handle pintu menggunakan kaki, tidak perlu menggunakan tangan. Nah, itu untuk menjaga kita semua supaya lebih
terhindar dari bakteri, virus, gak cuma virus COVID, tapi juga bakteri dan virus-virus yang lain. Oke, mau tahu produk-produk lebih lengkap silahkan kunjungin semua sosial medianya kita dan juga websitenya kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita malam hari ini topiknya adalah The Art of Communication That Works. Oke, dan saya merasa terhormat sih terus terang malam hari ini. Kenapa? Karena saya bisa menjadi host malam hari ini dengan bintang tamu yang luar biasa, komunikator nomor 1 se-Asia, yaitu Dr. Ponijan Liao. Oke, langsung kita undang Dr. Po-nya ya. Oke, Dr. Po. Kita belum ketemu Dokter Po. Yes. Dokter Po. Dokter Po. Selamat malam Putra. Selamat malam, Dokter Po. Aduh, dokter, terima kasih banyak waktunya sudah menyempatkan untuk hadir. Selamat malam juga teman-teman yang sudah join ya. Pak Hendra Terima juga kasih. sudah join. Wah, langsung disapa Pak Hendra. Aduh, Iya, wajib itu, wajib. Dokter, benar wajib, benar. Dokter, terima kasih banget waktunya udah bisa nyempetin hadir malam hari ini, bisa share banyak banget ilmu. Terus terang, ketika Pak Hendra mention, Putra tolong koordinasi dengan Dokter Po karena kita mengundang Dokter Po untuk ada di Bincang Kenari. Wah, saya orang yang paling excited. Sama-sama Putra. Karena saya juga ngikutin Instagramnya dokter juga, saya juga ngelihat YouTube-nya juga. Saya bilang wah ini luar biasa nih. Kebetulan saya juga ada di divisi komunikasi. Jadi waduh saya penasaran, saya harus belajar banyak. Dan pastinya juga teman-teman yang audiens hari ini yang udah join pasti juga penasaran banget nih, dokter gitu, sama topik kita malam hari ini. Semoga bermanfaat Putra. Pasti bermanfaat. Dokter, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat, saat ini dokter lagi sibuk apa? Jadi karena jadwal offline semuanya dipending, saya sekarang mengajar juga di webinar, di workshop public speaking online, kemudian juga mengajar di kampus. Ya, jadi inilah, jadi simatupang lah. Siang malam tunaikan panggilan. Oh, oke. Aduh, luar biasa istilahnya, ada-ada aja dokter nih. Aduh. Oh, jadi dokter sekarang semuanya udah di-convert ke online ya, karena offline udah nggak bisa ya. Iya sih. Dan itu pasti schedule-nya padat banget, saya tahu juga. Makanya saya senang banget dokter bisa hadir malam hari ini. Oke, dokter. Nah ini saya langsung ke pertanyaan saya yang pertama. Sesuai dengan materi kita malam hari ini bahwa the art of communication that works. Nah, langsung ke pertanyaan inti ya Pak, dokter. Cara berkomunikasi yang benar itu seperti apa sih, dokter? Karena kan kita tahu ya bahwa kita nih manusia makhluk sosial yang hidupnya memang harus selalu berkomunikasi. Tapi komunikasi yang benar itu seperti apa sih? Betul, bagus sekali pertanyaannya Putra. Jadi kalau soal bicara, semua orang bisa bicara. Soal berkomunikasi, semua orang bisa berkomunikasi. Bisu, tidak bisu, tetap bisa berkomunikasi. Yang bisu mungkin tidak bisa menggunakan kata-kata, tetapi bisa menggunakan bahasa tubuh. Tetapi, pertanyaan Putra tadi bagus. Bagaimana cara berkomunikasi yang bagus? Nah, jika Anda ingin berkomunikasi yang bagus, maka Anda perlu belajar. Semuanya harus ada ilmunya. Tanpa ilmu tidak bisa. Ya kan, seorang dokter ketika dia menjadi dokter gigi, dia harus belajar. Baru dia tahu gigi ini sakit karena apa, sarafnya terganggu karena apa, gigi ini bagaimana cara menambalnya dan seterusnya. Semua harus ada ilmunya. Tanpa ilmu, tukang gigi pun bisa melakukannya, tetapi beda hasilnya. Nah, karena itu kita perlu belajar.
bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi sesuai judul kita, berkomunikasi yang berhasil, kan itu intinya dari judul kita ini, The Art of Communication That Works. Ini Putra adalah judul buku saya yang pertama dari 11 buku yang pernah saya tulis di Gramedia, begitu ya. Oke. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berkomunikasi berhasil? Harus belajar. Apa yang perlu kita pelajari? Paling tidak ada 3 unsur yang harus kita pelajari dalam komunikasi ini. Ini yang paling utama dulu di depan. Apa itu 3? Yaitu yang pertama yaitu kata-kata, yang kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah bahasa tubuh. Nah, 3 ini mungkin kita sudah lakukan sehari-hari, tetapi kita mungkin belum melakukannya secara keilmuan, secara benar. Ya, Profesor Mehrabian, tepatnya Albert Mehrabian mengatakan, beliau adalah profesor dari UCLA, University of California, Los Angeles. Beliau mengatakan bahwa kata-kata menduduki porsi 7%, Putra, 7%. Kemudian intonasi suara menduduki porsi 38%. Berarti sisanya 55% adalah bahasa tubuh. Nah, kalau kita belajar, maka kita akan terhindarkan atau menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan saat kita berkomunikasi. Nah, kita masuk ke tadi kata-kata. Kata-kata kita boleh bagus, Putra, 7%. Aku cinta padamu, aku sayang padamu, aku rindu padamu, aku suka padamu, dan seterusnya. Tetapi jika itu 7% tadi Putra ya. Nah, kalau kita belajar kan kita jadi tahu kan mana yang lebih penting harus kita perhatikan kan gitu kan. Nah, kalau kita mengucapkan kata-kata indah yang kepentingannya hanya 7% itu dengan bahasa tubuh yang tidak mendukung, maka artinya akan sirna. Dia tidak akan jadi aku cinta padamu, tapi malah jadi menghina. Jadi melecehkan. Contoh ya, 7% lawan dengan 55% bahasa tubuh. Kita bilang kayak gini, aku cinta padamu. Wih. Iya, betul. Ya kan? Iya, Atau aku cinta padamu. Iya kan misalnya. Iya, Bahasa betul. tubuh yang 55% ini kalau kita belajar kita jadi tahu. Nah, karena itu bagaimana kita berkomunikasi yang berhasil, bagaimana kita berkomunikasi yang efektif, ya kita harus mengerti ilmunya. Kata-kata yang indah tidak akan ada artinya kalau kita tidak menggunakan intonasi yang tepat, yang menduduki peringkat 38% tadi. Misalnya, kita bilang sama pasangan kita begini, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Nah, pasangan Anda akan bilang, Anda ini robot apa manusia sebetulnya? Iya. Kepentingannya 38%. Artinya apa, Putra? Aku cinta padamu, kata-kata tingkat kepentingannya 7%, diucapkan dengan intonasi yang kepentingannya 38%. Misal, aku cinta padamu. Intonasinya 38%, ditambah ekspresi wajah, bahasa tubuh 55%, maka dia akan jadi seperti ini. Ya. Aku cinta padamu. Cinta padamu. Saya kira tidak ada orang yang menggelepar-gelepar setelah mendengar kata ini dengan kata yang bagus, intonasi yang benar, dengan bahasa tubuh yang tepat. Nah, itulah Putra kenapa kita harus belajar. Nah, intinya belajar. Betul. Ternyata semua ada ilmunya ya, dokter ya. Betul. Jadi bukan cuma pinter berkata-kata, tapi juga kita harus tahu intonasi yang tepat, dan kita juga harus mementingkan yang namanya nonverbal atau bahasa tubuh ya, dokter ya. Betul. Ya. Betul. Jadi semua harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari, kita bisa melakukannya, cuma tingkat keberhasilannya tidak akan setinggi kalau kita tahu ilmunya. Contoh, kalau mau bertanya soal kunci, kita nggak bisa ke Lain Hati, pasti ke Kenari Jaya. Kalau kita tanya kepada orang yang jual di pinggir jalan, dia tidak akan mahir menjawab. Bagaimana kunci ini? Daya tahan berapa lama? Tingkat karatnya berapa lama akan terjadi tingkat kekaratan? Misalnya, harus ke ahli kunci dong. Nah, kira-kira seperti itulah, Putra. Iya. Oke, betul. Nah, terkait dengan tadi ada kata-kata, ada intonasi, juga ada bahasa tubuh.
Kalau saya lihat di sini kan porsi dari intonasi dan bahasa tubuh ini porsinya cukup besar nih, dokter. Betul. Gitu. Nah, apakah ini juga akhirnya berbeda nggak sih, dokter, dari budaya itu mempengaruhi nggak? Iya, Karena kalau kita bicara di Asia, mungkin karakternya kurang lebih sama ya, dokter betul. ya gitu. Betul. Tapi mungkin habit atau behaviornya teman-teman yang di luar dari Asia mungkin berbeda. Nah, itu Nah, mempengaruhi nggak sih, dokter? nah, itu pertanyaan bagus. Itu sudah masuk ke komunikasi lintas budaya. Ya, Oke. komunikasi lintas budaya. Apa itu komunikasi lintas budaya? Komunikasi yang membedakan seseorang karena budayanya. Putra asalnya dari mana? Misalnya, Ya, Ponikan Liao asalnya dari mana? Itu memengaruhi cara kita berkomunikasi. Untuk berhasil ya. berkomunikasi sesuai judul kita pada hari ini, kita harus mempelajari orang ini dari mana. Contoh, ini adalah hasil penelitian dari seorang Amerika yang bernama Edward T. Hall. Ya, Edward T. Oke. Hall menulis buku tentang cross cultural understanding, cross cultural communication, cross cultural things gitu ya. Hal-hal yang membedakan seseorang karena budayanya. Nah, dibedakan menjadi dua hal. Nanti teman-teman boleh bertanya di sini ya. Ada dua hal dibedakan dalam ilmu yang diciptakan atau diteliti oleh oleh Edward T. Hall ini. Apa itu dua? Yaitu komunikasi konteks tinggi. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus mengerti ini dengan baik. Komunikasi konteks tinggi. Ciri-cirinya adalah ketika orangnya berbicara, dia suka sekali muter-muter. Ya, nggak langsung ke tujuan. Itu adalah konteks tinggi. Ya, konteks tinggi itu berdiplomasi. Diplomasinya terlalu tinggi. Kadang-kadang saking tingginya kita akhirnya nggak ngerti ini orang ngomong apa gitu ya. Karena kadang-kadang Iya. bisa terjadi seperti itu. Ini namanya high context, konteks tinggi. Yang kedua, Putra, itu namanya low context. Apa itu? Kalau dia berbicara, dia langsung to the point. Tanpa bahasa Jawanya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada sampiran, langsung kepada poin yang dituju. Nah, siapakah bangsa di dunia yang memiliki high context alias berdiplomasi dan muter-muter menggunakan teknik bola biliar? Anda tahu Putra, teknik bola biliar? Ya, Iya, iya. kita ingin bola nomor 10 masuk ke lubang, tetapi Iya, kita tidak langsung menembak nomor 10. Kita iya. menembak nomor 5 dengan harapan nomor 5 menendang nomor 7 menendang nomor 10, baru nomor 10 masuk ke lubang. Ini adalah indirect speech, indirect communication. Komunikasi Iya. tidak langsung yang oleh Edward T. Hall disebut sebagai high context. Siapakah suku bangsa di dunia yang memiliki high context ini? Nah, kalau kita pahamkan, kita jadi bisa sukses berkomunikasi dengan mereka. Satu, Betul. suku bangsa orang Tiongkok itu berkomunikasinya high context. Orang Korea, orang Jepang itu high context semua. Ya, sementara yang low context biasanya negara-negara Eropa, utamanya diduduki oleh orang-orang Jerman. Orang-orang Jerman itu kalau berkomunikasi dia langsung. Jadi Putra, suatu hari katakanlah Kenari Jaya ingin bekerja sama dengan orang luar negeri, Ya. ketemu orang Jerman, maka Anda akan ditanya langsung, mana kontraknya? Sini, saya mau tanda tangani kontraknya langsung. Orang Jerman dia low context, dia akan langsung kepada to the point apa yang dia ingin bicarakan. Tetapi kalau Ya. Anda punya klien untuk kerjasama dengan Anda adalah orang Tiongkok, maka dia tidak bisa langsung tanda tangan kontrak. Diajak dulu entertain, diajak dulu karaoke, mungkin makan sangu dulu, mungkin Oh, minum-minum iya. dulu, Betul, betul, baru betul. terakhir tanda tangan. Nah, ini konteks harus kita pahami. Di Indonesia juga berbeda. Ya. Orang kira-kira menurut Putra nih. Nah, saya terjemahkan secara sederhana begini buat teman-teman semua ya. Mm. High context artinya orang kalau berbicara dia berdiplomasi tinggi. Muter-muter Ya. lah bahasa gampangnya. Itu high context, oke? Kemudian yang kedua adalah low context. Apa itu low context? Kalau bicara to the point. Ya, kira-kira menurut Putra, suku bangsa apakah di Indonesia? Ah, ini ya. Yang kira-kira high context. Kalau ngomong nggak langsung, kira-kira suku apa? High Nah, context. ya. Jadi kalau dia bicara nggak langsung tuh. Dia akan menggunakan perumpamaan. Ayo ini penonton boleh jawab juga nih. Penonton Oh boleh ya, bantu boleh ya. jawab. Nah,
Jadi saya ulangi Ada pertanyaannya yang ya. jawab, Ya, saya ada ulangi yang jawab pertanyaannya Putra Batak. ya. Oke. Ya, ya. Yang high context, siapakah suku bangsa di Indonesia menurut Anda yang high context? Kalau Nah, saya coba. bilang kayaknya suku Jawa deh, dokter. Nah, ini sudah ada beberapa yang jawab nih. Febri Ya, jawab Jawa, Surya menjawab Jawa, Agatha ya, menjawab Jawa, kemudian ya, Imelda menjawab Jawa. Ya kan? ya. Nah, jawaban Anda betul sekali, saudara sekalian. Luar Oke. biasa. Nanti dapat kunci kenari ya. Kuncinya aja dulu sementara ya. Nah, ini luar biasa kalau begini apa Putra. Artinya Ya, penonton pun langsung cerdas menangkap makna di balik apa yang saya sampaikan tadi. Ini banyak loh, terus menjawab Jawa nih banyak nih. Ya, terima iya, kasih iya, loh. Nanti betul. Putra boleh bacakan mereka-mereka ini, teman-teman kita ini. Nah, itulah yang Siap. high context. Kalau bicara, saya dalam konteks ini, Putra, perlu kita garis bawahi, tidak ada soal baik atau buruk ya, tidak ada. Ini hanya soal Iya, betul. beda aja. Soal perbedaan Beda gitu ya. budaya. Nah, Putra, Iya, seandainya Anda, katakanlah saya lihat Kenari Jaya ini kan sampai ke Yogyakarta, ya kan? Ada di iya, betul. Medan, kemudian ada di Jawa Betul. Tengah, ada di mana-mana. Nah, kalau semuanya ikut mengikuti ini dan menerapkan komunikasi yang baru saya jelaskan ini, maka tingkat keberhasilannya dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita memukul rata gaya komunikasi kita kepada semua orang tanpa melihat suku bangsanya. Betul, Putra? Betul, 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 Nah, dokter. jadi mudah-mudahan ini yang high context tadi. Baru satu suku bangsa ya, Jawa. Karena Jawa Iya, mewakili itu memang. Oke, lalu yang iya. pertanyaan kedua, suku bangsa apakah di Indonesia ya yang nah ini Kenari Jaya Semarang masuk itu. Beneran ini harus itu Semarang ya. Oke. Nah, Ya. suku bangsa manakah di Indonesia yang menurut Anda ya, teman-teman, yang kalau berbicaranya menggunakan gaya low context alias to the point. Silakan dijawab. Seru Batak. ini. Ayo, teman-teman, jawab yuk. Siapa lagi? Ayo. Di Indonesia, suku yang kalau berbicara langsung to the point, suku apa saja? Silakan. Teman-teman kalau ada yang mau menjawab, monggo. Nah, ini sudah ada yang jawab nih, Batak katanya. Surya menjawab Batak, Batak. Agatha menjawab Batak, siapa lagi? Kemudian Imelda. Imelda Madura. menjawab Batak, Madura dijawab oleh si Prasetya, Tri Ya. Natalis menjawab Batak, Tias jawab Batak, Yadi menjawab Medan, Nicholas menjawab, oh ini ramai sekali. Jadi gini Putra, Ya. teori Ya. belajar mengatakan kalau kita ikut terlibat dalam sebuah pembelajaran, sebuah diskusi, maka kita akan mengingat pelajaran itu jauh lebih Betul. lama. Gitu ya, Iya. daripada kalau kita hanya mendengar. Makanya teman-teman yang mengetik ini saya yakin akan lebih ingat nih. Oh ini banyak nih loh. Ada Minang, Ambon. ada Ambon, Batak yang banyak ya. Batak yang Iya. banyak. Nah, oke, apalagi nah, Putra, seluruh jawaban ini benar. Seluruh jawaban ini benar. Suku Batak kalau berbicara to the point, suku Ya. Minang juga demikian, suku Ya. Ambon juga demikian, suku Papua juga demikian, orang Makassar juga begitu, orang Betawi juga begitu. Nah, Ya. artinya apa? Kalau kita mengerti ini Putra, apakah kita tidak akan lebih sukses dibandingkan kita buta sama sekali? Betul. Betul tidak? Betul. Betul, Iya Dok. kan? Setuju. Nah, misalnya nih, nanti ini teman-teman kita dari Kenari Jaya, jualan tadi mana di berbagai kota di Indonesia. Termasuk Anda yang hadir pada hari ini, mungkin ada yang pedagang, ya kan? Mungkin ada yang penjual juga. Gunakan ilmu ini dengan sebaik-baiknya agar judul kita ini berhasil Anda lakukan, yaitu komunikasi yang berhasil. Apa itu? Begitu Anda nanti mau berkomunikasi dengan pembeli Anda pastikan mereka itu sukunya apa. Karena caranya beda. Contoh, gini Putra. Saya suka mencontohkan suku Jawa dan suku Batak. Ini kan dua yang kontras nih ya. Saya suka mencontohkan lucu gini. Saya bilang gini, suatu hari seorang Jawa bertamu ke rumah orang Batak, misalkan begitu. Ini dalam konteks komunikasi ya, konteks komunikasi. Lalu sudah 4 jam berbicara panjang lebar, minuman nggak keluar nih dari rumahnya si teman kita Mas Joko ini ya kan ya. Dari teman kita si Ucok ini katakanlah begitu, si Ucok. Ucok si Morangkir misalnya gitu kan ya. Lalu si
Joko sebagai tamunya ini nunggu loh, ini 4 jam ngobrol kok minuman nggak keluar-keluar. Maka Mas Joko bilang kayak gini, ya kan ya, Ucok, Bang Ucok, kayaknya di kampungmu ini musim kemarau ini kayaknya ya. Nah, Iya. Si Ucok menjawab, oh ya betul itu, sudah 3 bulan kami di sini musim kemarau. Iya, 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 betul, betul, betul. Artinya apa? Minuman tidak keluar, Anda haus karena Anda menggunakan teknik bola biliar. High context. Betul. Sehingga Ya, orang yang ya, low context seperti Ucok Simorangkir itu, atau Ucok ya, Sibarani itu, atau Ucok Hutagalung itu nggak mengerti. Nah inilah ya, gunanya kita memahami. Karena itu ketika ya, teman-teman semua, para penonton yang saya hormati di sini, masuk ya. Putra di sini, kalau Anda berkomunikasi dengan orang, Anda kalau mengerti dia punya suku bangsa, maka Anda akan lebih cepat berhasil. Contoh, kalau Anda ketemu dengan orang Batak, ya, katakanlah begitu, ya kan? Ketemu dengan Ya. Simorangkir, Anda bilang, Pak, ini kunci ini, Pak. Ya kan? Kalau Bapak pakai, ini akan bertahan seumur hidup, Pak. Maksudnya Ya. gimana? Ya, seumur hidup Bapak lah, Pak. Minimal, Pak. Ah, misalnya kayak gitu. Jadi Iya, intinya to the point, to the point. to the Jadi nggak usah point. muter-muter, nggak ada gunanya. Karena orang yang Ya. low konteks ya, konteks yang dia miliki itu, dia tidak menyukai hal-hal yang bersifat terlalu muter-muter. Demikian sebaliknya. Oke. Kalau Anda bertemu dengan orang Jawa, Anda lihat ya, yang punya kata Ya. ini kan biasa orang Jawa, ya kan? Maaf ya Pak, kalau saya lancang. Maaf ya Ya. Pak, kalau saya mengganggu Bapak. Maaf ya Pak, kalau waktu Bapak agak terganggu. Nah, itu kan biasa kan ya, Betul. Ya. bahasa-bahasa orang yang sangat-sangat high context ya, alias Ya. berdiplomasi, 1-2 kali kita butuh. Tidak harus Ya. selalu low context juga, tetapi kita Ya. kombinasikan dengan high context, tergantung kita sedang berbicara tentang apa, dalam durasi waktu yang berapa, dan seterusnya. Faktornya banyak, Putra. Itu Ya. kira-kira. Betul. Betul. Iya, ya betul. Aduh, ini menarik banget nih, dokter. Ini ilmunya banyak. Jadi memang tadi selain dari kita harus mempelajari ilmu basicnya dulu Ya, tentang ada yang namanya kata-kata, lalu ada yang namanya intonasi, juga ada yang namanya bahasa tubuh. Lalu kita juga harus mempelajari yang namanya cross culture. Nah, ini ada yang namanya cross culture tadi, ada yang eh, high context dan juga ada yang no context. Oke, dokter. ya, Tapi kadang apa namanya kita juga kadang kan suka ada yang namanya orang jadi apa ya salah persepsi atau miskomunikasi, dokter. ya, Nah, ya. caranya gimana untuk menyiasati ketika sudah kejadian? Ternyata kita salah memahami nih dokter. Kita salah memahami lawan bicaranya kita. Nah akhirnya terjadi ada miskomunikasi. Sebenarnya ada ilmunya juga nggak sih dokter kalau untuk kita akhirnya ya aduh ini kita udah sadar ya wah ini kita miscommunication, kita ada miskomunikasi di sini. Gimana cara membenahinya lagi dengan gaya komunikasi yang baik gitu dok? Oke, ada. Itu namanya proses komunikasi. Proses komunikasi sih begini ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Jadi proses komunikasi terjadi adalah si pengirim pesan akan mengirimkan pesan kepada penerima. Jadi ada dua belah Ya, pihak ya. Si pengirim ya, namanya sender akan mengirimkan kepada si receiver penerima. Nah, pengirim akan mengirimkan pesan kepada si penerima ini, di tengah-tengahnya ada media. Media ya, pengantarnya apa? Media ya, pengantar ini bisa melalui face-to-face langsung, bisa melalui telepon, bisa ya, melalui chatting dengan teks, melalui WhatsApp, Telegram, ya kan, dan ya, WeChat, dan lain-lain. Nah, ya. di antara si pengirim pesan dan penerima pesan ini, di tengah-tengah ada instrumen, ada media pengantar pesan itu, disitulah sering terjadi yang namanya noise. Noise. Apa itu noise? Itulah gangguan. Apa itu gangguan? Gangguan itu adalah hal-hal yang terjadi ketika pesan dikirimkan kepada si penerima. Nah, gangguan inilah yang menciptakan pertanyaan Anda tadi. Miskomunikasi, miskom, Ya, salah ya, persepsi, salah ya, tangkap, salah ya, arti, salah makna.
Nah, kenapa miskom terjadi kan gitu ya? Nah, miskom terjadi begini Putra. Nah, teman-teman semua, bagi Anda yang ketika berkomunikasi dengan orang agar kita bisa mengurangi yang tengah-tengah ini antara si pengirim pesan dan penerima pesan, di tengah-tengah ada media, di dalam media ini ada noise, ada gangguan yang bisa menyebabkan miskomunikasi terjadi itu. Apa Ya. sajakah itu? Mari saya contohkan Anda. Ketika Anda berhadapan langsung dengan orang, ya, dengan orang face to face gitu, apa miskom yang terjadi? Miskom yang terjadi adalah ketika Anda berbicara dengan orang, mata Anda, konsentrasi Anda bukan kepada kawan bicara Anda, tetapi liar entah kemana-mana matanya. Maka Ya. miskom akan terjadi. Noise-nya pasti sangat tinggi. Contoh, saya meeting dengan Pak Hendra. Saya pernah meeting dengan Pak Hendra dan teman Anda juga, saya lupa namanya siapa, di Central Park ya. Nah, ketika meeting dengan Pak Hendra, saya pasti tidak berani mengalihkan pandangan saya selain daripada kepada Pak Hendra dan kepada tim Kenari Jaya waktu itu ketemu di Central Park di Jakarta itu. Saya akan fokus ke situ. Nah, Ya. fokusnya saya kepada kawan bicara saya itulah, maka hal itu bisa mencegah miskomunikasi terjadi karena noise-nya, gangguannya kecil. Tapi bayangkan Putra, Oke. saya berhadapan dengan Anda sekarang face to face nih. Katakan begitu. Ya. Nah, Anda bicara, tapi mata saya begini ketika bicara. Jadi Putra, seperti yang kita pelajari kemarin, sudah kita janjikan kemarin itu ya, bahwa kalau misalnya kita mau tanda tangan kontrak ini, ya kita harus pikirkan dulu. Tapi mata liar kemana-mana. Ya. This is noise. Ya. Ini adalah gangguan dan itu tidak boleh terjadi. Semua orang yang ingin menjadi komunikator yang baik, pelajarilah apa yang dilakukan oleh Bill Clinton. Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat itu, ketika ditanya wartawan, Pak Presiden, kenapa Anda bisa begitu husuk, begitu fokus ketika berbincang dengan orang yang di depan Anda itu? Anda bahkan tidak terganggu oleh sekretaris militer, sekretaris pribadi yang mengingatkan Bapak bahwa waktu bicara sudah hampir habis dan seterusnya. Bapak tidak pernah berikan perhatian kepada mereka. Apa jawab Presiden Bill Clinton? Ini perlu kita catat Putra, oleh semua teman-teman kita di sini. Bill Clinton mengatakan bahwa orang yang berbicara di depan saya ini, pada saat berbicara di depan saya, dia adalah orang terpenting di dunia saat itu. Oke. Artinya apa? Betul. Noise tidak akan terjadi. Tapi kalau Anda tidak menghargai, Anda sibuk main HP, misalnya kan, lagi chatting nih, sibuk main HP, sibuk makan, sibuk minum, memalingkan wajah, ini semua adalah noise. Ini noise, tidak boleh terjadi. Menarik diri ke belakang, misalnya duduknya begini Putra, dia ke belakang. Sudah ke belakang, tangannya gini pula. Oke. Ini adalah noise, tidak boleh terjadi. Nah, banyak sekali Putra, kalau di dalam workshop komunikasi yang saya lakukan, biasanya saya minta mereka melakukannya. Praktik langsung. Coba Anda duduk. Bagaimana cara duduk supaya tidak muncul noise. Itu kalau face to face Putra, ya. Lalu bagaimana kalau melalui chatting? Bahaya juga Putra, noise-nya tinggi. Pengirim pesan, mengirimkan pesan kepada si penerima, di tengah-tengah ada media. Media ini adalah komunikasi tekstual, melalui teks, bisa melalui telepon genggam, bisa melalui komputer, bisa melalui aplikasi WeChat, bisa melalui WhatsApp, Telegram, email, dan semua jenis teks-teks lainnya. Artinya apa? Artinya saudara, kalau Anda ingin mengurangi noise, jangan terlalu banyak menggunakan emoticon. Garis bawahi itu Putra. Oke. Oke. Emoticon sering menyebabkan kesalahpahaman. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita, ya kan, tentang meninggal dunia. Telah meninggal dunia dengan tenang, saudara kami begini-gini. Dia kasih emoticon apa? Orang tertawa. Ternyata dia salah emoticon. Noise-nya terlalu besar. Coba Putra lihat tadi chatting dengan saya. Boleh tanya Pak Hendra juga chatting dengan saya. Pernahkah saya menggunakan emoticon? Jarang. Karena saya takut emoticon tidak dipahami secara dengan baik sebagaimana saya pahami. Sehingga itu terjadi noise. Ketika terjadi noise di tengah-tengah itu, maka sampai kepada si penerima pesan, maka dia menjadi rancu, menjadi miskom, menjadi salah persepsi, menjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pengirim pesan. Bahaya sekali Putra.
Ini baru 2 contoh. Silakan kalau ada yang mau Ya. tanya lagi. Ya, karena memang betul sekali dokter. Ini makanya hebatnya saya nggak salah nih bicara. Aduh, saya senang banget bisa ngobrol sama dokter Po. Karena memang arah pertanyaan saya memang ke sana dokter. Karena sekarang kan eranya udah teknologi, Betul. eranya udah digital sekarang Hmm. semuanya. Kita lebih banyak berkomunikasi melalui aplikasi, melalui smartphone. Jadi kadang memang akhirnya suka ada misperception kan dok, gitu ya. Betul. Jadi Betul. bahasa kata-kata yang mungkin kalau kita sampaikan dengan nada bicara, karena tadi intonasi memang memberikan porsi yang cukup besar, 38% ya dok ya. Nah, Betul. ketika kita chatting, tidak ada intonasi di sana yang terjadi dok. Nah, akhirnya Betul. hanya ada bahasa kata-kata. Saya mungkin bicara dengan intonasi yang begini, di sana membacanya dengan intonasi yang berbeda. Mungkin juga Yes. tergantung dari mood si penerima. Nah, ini yang gimana caranya, dok, untuk Yes. menyamakan persepsi? Bagus sekali pertanyaannya, Putra. Saya mau ceritakan Ya, dok. dulu bahayanya chatting. Bahayanya chatting itu bahaya, ya, kalau kita tidak hati-hati dengan emoticon. Di Tiongkok seorang Ya, bos mengirimkan pesan kepada sekretarisnya. Kira-kira bunyinya adalah tolong disiapkan segala sesuatu keperluan untuk meeting besok. Panjang lebar bosnya mengirimkan chat itu melalui WeChat di Tiongkok gitu kan. Sekretaris ya. itu hanya menjawab dengan satu tanda, yaitu oke, emoticon. Oke. Langsung diminta mengundurkan diri dan besoknya dipecat. Karena bosnya ternyata tidak suka. Tidak suka apa? Tidak suka emoticon itu. Karena hati-hati menggunakan emoticon. Emoticon itu sebetulnya tadi pertanyaan Putra tadi, sebetulnya para pembuat emoticon itu bermaksud begini Putra. Kalau kita Ya, tidak bisa bertatapan langsung, maka sebagai ganti bahasa tubuh kita diciptakanlah ya. emoticon untuk mewakili ekspresi tubuh kita dalam emoticon-emoticon yang ada itu. Ya, Itu betul. itu pengganti bahasa tubuh yang 55% tadi. Hanya Betul. masalahnya Putra adalah tidak semua orang atau belum semua orang memahami arti emoticon sama baiknya seperti yang kita pahami. Itu soalnya. Kalau Betul. mereka tidak memahami dengan baik, maka akan terjadi miskomunikasi yang sangat besar. Yang tadi yang sudah kita bahas di depan, noise-nya besar Ya, sekali. Itu dia, gitu ya. Nah, itu satu. ya. Kedua, tadi pertanyaan Putra bagus. Teks yang Anda kirim itu kan tidak ada nadanya. Ya kan? Betul. Padahal nada intonasi suara menduduki peringkat 38%. Lalu Ya, bagaimana terjadi miskom? Noise-nya jadinya di mana? Putra benar ketika mengatakan tadi, noise akan terjadi ketika Anda menerima pesan misalnya ya. Anda menerima pesan di HP, kemudian Anda baca, pada saat orang itu membaca pesan yang Anda kirimkan, karena tidak ada nada suara, dia akan membacanya sesuai dengan emosi saat dia membacanya. Kalau dia lagi marah, apa yang Anda kirim padahal netral saja akan bernada marah. Kalau dia lagi betul. sedih, apa yang Anda kirim padahal bernada biasa saja akan jadi sedih. Kalau Ya, dia baru dapat lotre, apa yang Anda tuliskan di sana maka akan membuat dia bahagia. Tergantung emosi dia saat dia membaca itu. Kalau emosinya lagi gawat, hati-hati. Anda bisa dipecat. Makanya kalau kirim pesan ke bos, pastikan bos itu hatinya lagi senang. oke. Betul, 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 dok. Betul, 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 Jangan betul. bosnya lagi galau. Iya, 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 benar, benar, benar. Oke. Berarti memang kita memang berarti harus tahu siapa lawan bicara kita, Ya, kondisi dari lawan bicara kita itu kita harus pelajari betul ya, dokter ya. betul, betul. Jadi intinya ketika mengirimkan teksnya, pertanyaan tadi kan teks ya. Mengirimkan pesan Ya, melalui teks ini, hati-hati. Karena teks kita itu bisa dibaca sesuai emosi si penerimanya. Bukan emosi kita saat mengirimnya, bukan. Bukan emosi kita yang mengirim. Tetapi emosi yang membacanya saat itu apa. Kita bikin biasa aja Putra netral. Besok ya, kita meeting jam 10. Titik.
dia lagi galau, menerima kalimat itu. Dibaca jadi begini, besok kita meeting jam 10, titik. Mau? Iya, iya betul, betul. Betul, betul, betul. Nah, ini juga ada Emosi. tanggapan Ya, dari silakan. Dari Pak Hari Sarifudin. Teks chatting pakai huruf besar semua juga mempengaruhi ya. Betul ya, dokter? Pakai Juga huruf besar bahaya. semua. Ya, Nah, ini juga dalam ilmu komunikasi hal-hal seperti ini dalam teks-teks biasa percakapan tidak dianjurkan. ya, Ya, karena bisa dianggap itu sebuah ketegasan yang tidak tepat digunakan kepada kawan bicara kita. Jadi ya, kawan bicara kita bisa merasa, loh kok kamu tegasnya begitu sama saya. Nah, ini juga serba salah kita. Nah, karena ya. itu sebaiknya kita ketiknya biasa saja dengan norma yang biasa. Besar kecil sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu aja sih. Iya. Paling bagus begitu. Begitu. Begitu juga dengan tanda baca ya, dokter ya. Tanda baca juga Yes. mempengaruhi ya. Karena kadang Ah, ada beberapa orang juga yang terbiasa menggunakan tanda seru. pertanyaan Betul ya, bagus. dokter? Ya. Kepada seluruh teman-temanku tercinta, jangan sering-sering menggunakan tanda seru sampai 3. Iya, iya. Betul, Anda kalau betul. kirim tanda seru sampai 3 kepada bos, besok Anda hilang pekerjaan. Bahaya. Iya, 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 iya. Betul, Iya betul, kan? betul. Iya. Jadi Jadi memang itu. harus hati-hati dengan emoticon. Apalagi Yes. sekarang juga eranya udah ada stiker ya, dokter ya. Betul. Nah, Betul. stiker-stiker juga hati-hati karena belum tentu Betul. persepsinya setiap orang sama Ya. pengertiannya. Lalu juga hati-hati dengan huruf-huruf besar dan huruf kecil juga tentang tanda baca. Betul Betul ya, dokter sekali. ya? Betul sekali. Ya, Nah, itu dia. Itulah hal-hal seperti itu yang perlu kita pelajari. Maka tadi kan di awal kita katakan semua ada ilmunya. Tidak boleh betul. menakar-nakar. Apa bedanya ilmu dengan tanpa ilmu? Kalau dengan ilmu kita bisa duplikasi karena sudah hasil penelitian orang gitu ya. Oh, ini ada Ya, teman saya Mas Ipo Right. Mas Ipo, thank you sudah masuk nih. Ini luar biasa ini. Mas Ipo ini ya. seorang pelatih yang hebat ya. Ya, oke. Silakan Putra. Ya, selamat malam Pak Ipo. Pak Ipo Ray, terima kasih sudah join di live Instagram Bijak Kenari malam hari ini. Oke, karena memang tadi saya juga melihat banyak sekali sekarang orang-orang yang memang ketika terutama nih teman-teman mungkin yang biasa bertemu dengan mau tidak mau karena memang pekerjaannya adalah mungkin seperti saya seorang marketing atau teman-teman dari sales gitu ya. Kadang-kadang kita memang harus ketemu macam-macam banyak karakter. Uh, ada strategi khusus gak sih, dokter, gimana caranya supaya kita tahu siapa lawan bicara kita ini nanti, siapa orang yang mau kita temuin? Apa sih hal-hal yang harus kita cari tahu? Tadi satu dari dokter sudah memberikan bocoran bahwa kita harus tahu nih budayanya si lawan bicara kita ini siapa, mungkin suku apa, asal dari mana, itu juga mempengaruhi ya, dokter Betul. ya. Nah, apalagi sih dokter yang kita mesti tahu dari siapa lawan pembicara kita? Itu adalah judul buku saya yang kedua. Ya, Oke. sayang sekarang sudah tidak terbit lagi. Ini judul yang kita angkat hari ini adalah judul buku saya yang pertama. Ini saja pun sudah Ya. belum selesai kita bahas sebetulnya. Oke, Ya. intinya di buku saya yang kedua judulnya adalah Understanding Your Communication Styles. Memahami gaya komunikasi Anda. Di situ ada 10 pendekatan, ya kita nggak mungkin bahas pada hari ini semua, tetapi pertanyaan itu saya jawab, apakah kita perlu belajar itu? Perlu. Apakah kita perlu tahu karakter kawan bicara kita? Sangat perlu. Kawan bicara Ya. kita itu dibedakan oleh fungsi otak. Ini yang kita bahas sedikit saja. Karena pertanyaan dari teman-teman kita sudah banyak ini, Mas Putra. Nanti boleh dibacakan. Kasihan mereka nanti kalau nggak dijawab ya. Saya jawab singkat dulu aja ya. Saya jawab singkat pertanyaan tadi. Nah, dari 10 pendekatan yang saya tulis di buku saya yang kedua, Understanding Your Communication Styles, itu adalah tentang fungsi otak. Otak kita dibelah menjadi 2 bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Mereka yang menggunakan dominan otak kanan, ini saya kanan ya, mungkin di Anda terbalik ya, tapi ini saya kanan, maka mereka cenderung adalah orang-orang yang suka berbicara kalau chattingnya panjang. Itu adalah otak kanan.
Sementara orang-orang yang berotak kiri biasa adalah mereka yang berpikir kritis, logis, mengedepankan data dan fakta. Kalau chatting biasanya pendek-pendek. Nah, kalau Anda sudah ketemu orang yang ngomongnya pendek-pendek, jangan Anda terlalu banyak bercanda. Saya khawatir nanti Anda akan dilempar keluar jendela. Bahaya, ya kan ya? Ya, ya. Kenapa? Karena orang yang sedikit bicara biasanya fungsi dominan otak kiri. Misalnya begini, Pak, Ya. terima kasih loh Pak sudah memenuhi janji ketemu ini Pak. Saya tahu waktu Bapak sangat berharga. Misalnya beliau langsung bilang, Ya. silakan apa yang mau disampaikan? Begini Pak, produk kami adalah produk yang berkualitas. Kami sudah berdiri sejak tahun sekian, dan rasanya Pak seluruh Indonesia kalau disebutkan dengan produk kami, semua orang sudah tahu. Jelaskan apa yang penting saja, inti-intinya saja. Tidak usah berputar-putar kemana-mana. Karena orang itu adalah orang yang membutuhkan data dan fakta, alias adalah otak kirinya sangat kuat. Itu cara memahaminya, Putra. Memang semua perlu belajar, perlu pengalaman sehingga kita jadi tahu. Ya. Intinya kayak gitu. Oke. Mungkin kita bisa Oke, ke wow. teman-teman kita ya. Baik. Ya, oke dokter. Kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman kita. Ya. Oke. Wow, ini pertanyaannya rata-rata sih sebenarnya sudah terjawab nih dokter. Karena dokter tuh benar-benar sepertinya bisa membaca audiens kita, langsung dibaca semua sama dokter. Karena ilmu komunikasi dokter luar biasa. Jadi semua pertanyaannya ternyata udah terjawab. Apakah kalau chat itu juga harus memperhatikan bahasa, tanda baca, dan emoji? Sudah terjawab tadi. Memang betul, itu semua harus diperhatikan. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah ada arti khusus atau resmi dari setiap emoticon, Pak? Nah, itulah yang kita tidak atau belum pahami seutuhnya. Karena itu saya katakan hati-hati menggunakan emoticon. Itu harus ditanyakan kepada yang menciptakannya. Harus ditanyakan kepada yang menawarkan emoticon-emoticon itu. Betul tidak? Karena kalau kita ditanya, kita mungkin tidak tahu. Coba saya tanya Anda, Putra. Ini artinya apa? Yang kita sering lihat emoticon begini. Apa artinya? Kalau saya mengartikannya greetings. Greetings, salam kan? Ya. Salam, ya. Atau tanda hormat kan, betul? Iya, betul. Nah, ternyata yang benar adalah ini adalah tos. Oh, oke. Ya. Oleh karena itu, ya tos, betul tuh dijawab oleh teman kita tadi siapa itu? It's Istikayal, terima kasih ya. Betul. Ya. Nah, ini tos. Jadi kan kita artikan sebagai terima kasih, tanda hormat kepada Roni Kustendro. Enggak apa-apa. Tetapi yang paling benar, paling berhak menjawab itu sebetulnya siapa, Putra? Adalah yang menciptakan emoticon itu. Nah, kalau Anda, saya tidak terlalu mengerti emoticon itu, jangan terlalu menggunakan itu. Bahaya. Ya kan? Kalau disalahpahami kan jadi noise-nya kan tinggi, noise-nya itu loh yang di tengah-tengah tadi itu. Besar sekali. Betul. That's why tadi dokter sudah pesan di awal bahwa hati-hati menggunakan emoticon karena persepsinya orang berbeda-beda. Oke dokter, ini selanjutnya dari Ibu Lucia Setiabudi, salah satu direktur di Kenari Jaya, bertanya, tata cara berkomunikasi juga penting bagi calon karyawan pada saat menjalani wawancara ya Pak? Oke, betul sekali. Ketika wawancara, seorang manajer HRD harus memerhatikan bahasa tubuh calon karyawan tersebut. Kalau dia duduknya saja sudah menjorok ke belakang, misalnya menarik ke belakang, menarik diri begini ke belakang, atau dia nggak berani mungkin nggak berani kayak gini ya, tapi dia duduknya menjorok ke belakang gini, ya, bukan menjorok ke depan seperti ini. Maka dari situ kita sudah bisa baca. Makanya saudara sekalian, ada sebuah buku yang berjudul What Everybody is Saying. Ya, judul bukunya adalah What Everybody is Saying, karangan dari Joe Navarro. Ya, dikatakan olehnya sebuah cerita begini. Ada satu orang saksi masuk ke kantor polisi, diinterogasi dan seterusnya. Setelah diinterogasi dari saksi, akhirnya dia menjadi tersangka. Dari mana itu dilihat? Bahasa tubuh orang tersebut.
Bahasa tubuh orang tersebut menandakan bahwa dialah sesungguhnya pelakunya. Dia bukan saksi, tapi dia yang melakukan. Dari mana? Gerak-gerik bahasa tubuhnya. Ke kiri, ke kanan, matanya lirik ke atas, ke kanan atas, ke kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, ke depan, semua kamera di mana-mana menggambarkan itu, diputar ulang. Akhirnya Joe Navarro, mantan anggota FBI di Amerika, mengatakan dialah pelakunya. Dan ternyata benar, saudara sekalian. Artinya apa? Perhatikan bahasa tubuhnya ketika dia berkomunikasi dengan Anda. Bagi Anda teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan, teman-temanku tercinta yang sedang menyaksikan program ini, Anda ketika wawancara, saran saya duduklah yang sopan. Kursi jangan didudukin semua, 3/4 cukup. Badan lurus, tangan di pangkuan saja. Ya, tangan di pangkuan saja. Biasanya saya memberikan itu di kantor-kantor supaya mereka sopan ya ketika berkomunikasi. Sudah, jangan pernah melipatkan tangan di depan, jawab pertanyaan apa yang ditanyakan saja, jangan menjawab yang tidak ditanyakan. Ya. 2 tambah 2 berapa Pak Andi? 4, Bu. 3 tambah 3 berapa? 6, Bu. Selesai. Tidak menjawab yang tidak ditanyakan. Banyak orang terlalu demonstratif, ingin menunjukkan bahwa gua pintar, gua layak, dan seterusnya. Padahal tidak ditanya. Hal ini bisa termasuk kategori manusia agresif. Bahaya. Begitu jawabannya. Wow, ini banyak sekali ilmunya dokter malam hari ini dan aduh luar biasa banget. Dokter, tapi ya balik lagi ya, ini memang nggak cukup pasti waktunya. Sangat tidak cukup, 1 jam tuh rasanya kurang dan kita sudah tinggal beberapa menit lagi dan saya rasa waktunya nggak akan cukup untuk bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa dijawab semuanya. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan buat ketemu sama Dr. Paul lagi. Ya, nanti boleh ikutan public speaking online, bisa lihat di Instagram saya, ada jadwal-jadwalnya. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan saya nanti. Terima kasih. Mantap. Waduh, luar biasa. Oke, Dr. Paul, sebelum kita mengakhiri ini semua, please Dokter kasih kita closing statement dari Dr. Paul. Oke, baik. Terima kasih Andi, terima kasih Kenari Jaya yang sudah membuat acara yang luar biasa ini, yang saya yakin sangat bermanfaat ya buat kita yang menyaksikan ini. Oke, teman-teman semua, jangan lupa ketika Anda berkomunikasi, Anda pedomanilah 3 hal tadi yang dikatakan oleh Profesor Mehrabian. Ini adalah ilmu hasil penelitian yang sudah teruji, ya, tidak lagi bisa dibantah. Kata-kata Anda tolong dijaga dengan sangat bagus ketika Anda berbicara, peringkat kepentingannya 7%. Kemudian ketika berbicara jangan datar-datar saja, gunakan intonasi. Karena intonasi kedudukannya 38%. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, bagian yang ketiga adalah bahasa tubuh. Ketika Anda berbicara, gunakan bahasa tubuh yang sopan karena peringkatnya 55%. Semuanya membuat 100% komunikasi Anda. Dengan begitu, saya yakin teman-teman yang lagi jualan, baik di Kenari Jaya maupun di tempat-tempat yang lain, salesnya minggu depan akan meningkat. Kalau tidak meningkat juga, cari Pak Hendra Sarifudin. Terima kasih. Amin. Aduh, dokter, terima kasih banyak atas ilmunya yang luar biasa, yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Kita semua, aduh, sangat nggak tahu mesti bilang apa lagi, dokter. Ini semua ternyata apa yang kita lakukan selama ini ternyata ada teorinya, ada ilmunya, dan ini kita semua baru sadar gitu. Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat dan dokter, semoga kita semua sehat-sehat terus. Salam mantap, dokter. Terima kasih. Salam mantap. Oke, thank you, Dr. Paul. Silakan diteruskan. Ya, siap. Thank you. Oke, luar biasa sekali pembicaraan kita malam hari ini. Saya sampai bingung mesti ngomong apa lagi. Masih banyak sebenarnya di kepala saya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema kita malam hari ini. Tapi luar biasa, tadi kita semua udah dapat ilmu-ilmu baru. Tolong diingat-ingat buat kita semua, buat teman-teman semua, bahwa ada 3 hal penting dalam berkomunikasi. Itu adalah yang pertama, peringkat pertama yang harus kita selalu ingat itu adalah bahasa tubuh. Lalu yang kedua itu ada yang namanya intonasi, dan yang ketiga baru kata-kata. Nah, kata-kata ini peringkatnya cuma 7% loh. Cuma 7%. Jadi
ada 38% itu adalah intonasi atau nada suara kita, dan 55% itu adalah bahasa tubuhnya kita. Oke, ini harus diingat semua ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah join di Bincang Kenari malam hari ini. Buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dewan Direksi dari Kenari Jaya yang sudah join malam hari ini, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih banyak Pak Hendra, Pak Hari, Pak Erik, tadi saya lihat juga ada Bu Lucia juga, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir malam hari ini, juga seluruh keluarga besar Kenari Jaya dan seluruh followers yang sudah ikut followers Instagram Kenari Jaya yang sudah join di Bincang Kenari malam hari ini. Nantikan Bincang Kenari berikutnya akan selalu diupdate nanti di sosial media kita. Silahkan follow sosial media kita, dan apapun pertanyaan dari teman-teman seputar dari Kenari Jaya pasti akan dijawab. Silahkan DM. Oke, mohon maaf. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan ada pertanyaan yang belum terjawab atau tadi ada bahasa yang kurang baik. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Bincang Kenari berikutnya. Oke, salam, selamat malam. Sebagai